Kalian mau apa? Ayo, pergilah. Kalian sebenarnya siapa? Lepaskan aku, kalau tidak aku lapor polisi. Lepaskan ibuku. Kalau begitu, salahku. Aku datang terlambat. Semua salahku. Kakak, bawa aku pulang. Aku ingin pulang. Baik. Kita sekarang bawa kamu pulang. Berani-beraninya kalian bikin Nancy jadi begini. Cari mati saja. Gunanzi adalah istri anakku. Dia salah, jadi harus dihukum. Apa urusannya dengan kalian? Sebaiknya doakan saja Nancy tidak apa-apa. Aku pasti tidak akan memaafkan kalian. Ayo, cepat pergi. Tunggu. Gunanzi adalah istriku. Siapapun tidak boleh membawanya pergi. Ini kan desa Qin. Ingin bawa orang dari wilayahku, bermimpi saja. Benar? Saat tahun baru datang ke desa Qin bikin onar. Masih mau bawa orang pergi. Kalian anggap kita sudah mati semua. Serang mereka. Tapi Nancy, Kamu urus dia apa? Dia perempuan hamil besar. Nanti naik ke jalan tol. Kamu bisa bawa kemana saja sesukamu. Masih mau bikin masalah. Aku kan ibumu. Kamu mau dengar kata istri atau dengar kata ibu? baik, tahun ini kita kembali ke desa Qin untuk merayakan tahun baru. Suami, ayo kita berangkat sekarang. Jangan bikin orang tuaku menunggu. Ayo naik mobil dulu. Pacey, nanti saat kamu pergi jemput adikmu, ingat bawa batu giok hijau ini untuk ibu mertua. Kamu dan ayahmu tinggal saja di rumah dengan tenang. Adapun gelang ini, kamu sendiri yang berikan padanya nanti. Ya, Begitu juga bagus. lewat Huizhou, lewat Huyan, segera pulang. Berangkat ke rest area untuk jemput adik dan pulang merayakan tahun baru. Adik mau pulang merayakan tahun baru. Aku segera kembali. Penelitian ditunda. Aku harus jemput adik pulang merayakan tahun baru. Konser dibatalkan. Aku harus pergi jemput adik pulang merayakan tahun baru. 3 tahun lalu, aku menyembunyikan identitasku sebagai penjaga bintang dan menikah jauh dengan Qin Yao. Sekarang aku sudah mengandung anak Qin Yao. Kali ini kembali, waktunya aku ceritakan identitasku yang sebenarnya padanya. Suami, kenapa kita malah menuju desa Qin? Ya, ada situasi mendadak. Istri, jangan terlalu emosi dulu. Hati-hati dengan bayi di perutmu. Apa maksudmu? Aku sudah hidup setengah abad dan belum pernah lihat istri yang baru menikah ingin pulang ke rumah orang tuanya untuk tahun baru. Jadi kalian semua tahu hari ini kita kembali ke desa Qin. Hanya aku yang disembunyikan. 3 tahun lalu aku menentang keluarga dan menikah jauh. Kini ayah akhirnya setuju dan menerima dia. Aku juga menunggu hatinya. Tahun ini kita janji kembali ke rumahmu untuk merayakan tahun baru. Barang-barang ini seharusnya mereka sukai. Selama kita kembali, mereka pasti senang apa saja. Ayah, sayang putri kesayangannya. Lihat, ini ayam yang aku rawat sendiri. Nanti setelah kalian sampai, aku akan minta ibumu buatkan kalian sup ayam yang segar. Ya. Apa keluarga miskin itu? Ayah, kenapa kamu mulai beternak ayam? Haha. Kamu susah payah kembali untuk tahun baru. Aku ingin memberikan yang alami. Untuk putri kesayanganku agar sehat. Haha. Kamu tidak tahu. Ayah hampir menjadikan Villa Yunding senilai 10 miliar. Sebagai kandang ayam. Ayo, pergi. Jangan ganggu aku dan putri kesayanganku bicara. Nana, ayah sudah pikirkan dengan matang. Peristiwa masa lalu itu, kita tidak bahas lagi. Aku minta kakakmu akuisisi perusahaan tempat Qin Yao bekerja. Rencananya biarkan dia jadi wakil presdir. Begitu,
Dia sudah pantas untukmu. Terima kasih ayah, haha. Ah, kamu memang memanjakannya. Aku melahirkan 3 anak laki-laki nakal. Akhirnya punya 1 putri kesayangan. Siapa lagi kalau bukan aku yang memanjakannya? Ya, Nan, kalian berangkat lebih awal saja. Nanti aku dan kakak serta adikmu pergi jemput kalian. kamu memang yang terbaik untukku. Anakku, cepat pergi lihat. Itu Gunanzi. Tidak tahu lagi telepon siapa. Tertawa bahagia. Bicara saja. Ibu, Nanzi sekarang mengandung anakku. Mana mungkin punya hubungan dengan laki-laki lain? Kamu terlalu berpikir. Kamu? Ibu. Perusahaan mengirim pesan. Angkatku jadi wakil presdir. Mulai tahun depan. Wah, ini pasti berkah dari langit. Keluarga Kin kita. Kubur nenek moyang mengeluarkan asap. Haha. Kalau ini sampai ke desa Kin, tahun ini upacara persembahan pasti kakakmu yang memimpin. Benar, anakku. Keluarga Kin kita selalu yang paling berprestasi. Memimpin upacara, tahun ini harus kembali ke mertua. Ibu, Nanzi sekarang hamil. Baru bisa damai dengan keluarganya. Aku janji padanya untuk pulang ke rumah orang tuanya merayakan tahun baru. Kakak, jangan bodoh. Sebelumnya ayahnya tidak setuju kalian berdua. Bukan karena dia anggap kamu miskin. Nikah tapi tidak beri mahar. Sekarang kamu sudah berprestasi. Besar-besar beri uang padanya. Tutup mulutnya saja. Benar? Paman kecilmu bilang benar. Kalau kamu masih anggap aku ibumu. Dengar kata ibu. Kita kembali ke desa untuk upacara. Yang utama tahun ini pulang memang ada urusan penting. Istri, tahun depan. Tahun depan aku pasti kompensasi yang baik. Ya. Kamu tidak mau pulang bersama aku merayakan tahun baru. Kenapa tidak bilang lebih dulu? Kinyao, aku bilang padamu, kalau hari ini kamu tidak pulang bersama aku merayakan tahun baru, kamu pasti menyesal. Menyesal karena tidak pulang ke desa kecil itu. Gunanzi, jangan bercanda. Aku sarankan kamu, lebih baik patuh saja. Sekarang kan di jalan tol. Kalau kamu punya kemampuan, turun sendiri dan pulang. Kalian begini padaku, tahun ini jangan harap aku kembali ke desa Kin. Aku sekarang telepon keluarga, biar mereka jemput aku. Seorang istri pulang ke rumah suami sendirian, seperti apa itu? Harus ikut kita kembali ke desa Kin. Hanponeku. Siapa yang berani bertindak gegabah dengan putriku? Kembalikan handphoneku. Keluar. Kembalikan handphoneku. Ayo, pergilah. Dapat tidak tenang. Saat tahun baru, Nona harus bikin semua orang tidak bahagia baru puas. Aku mau ribut. Hai, kalian semua bersatu menipuku. Aku hanya ingin pulang merayakan tahun baru. Apa salahku, anakku? Kalau hari ini tidak beri pelajaran, dia tidak akan menyerah. Kalau dia tidak mau, tunduk pada ibu mertua dan adik ipar. Ya, biarkan saja dia di jalan tol. Aku lihat bagaimana. King, aku masih mengandung anakmu. Apakah kamu benar-benar mau dengar kata ibumu dan tinggalkan aku di jalan tol? Perutmu yang besar itu hanya anak perempuan sialan. Siapa peduli? Baik. Kalau kamu mau pergi, kembalikan handphoneku dulu. Perutku sakit sekali. Berpura-pura apa? Waktu aku hamil Kinyang, hampir lahir, masih bekerja di ladang. Jadi cuma didorong sedikit saja perutmu sakit. Kinyang, perutku sakit sekali. Aku bisa tidak pulang ke rumahku merayakan tahun baru. Tapi kembalikan handphoneku. Biar aku telepon keluargaku, supaya mereka jemput aku. Ya, mohonlah. Berpura-pura sedih apa? Seolah-olah keluarga Kin menyiksa kamu. Bising sekali. Handphone jelek ini kenapa berbunyi terus? Kakashi, kembalikan handphoneku. Semakin kamu ingin handphone jelek ini, semakin aku tidak beri. Halo. Nomor yang Anda hubungi sedang dimatikan. Nan, kenapa mati? Baik, Tuan Muda. Tidak cukup. Karena kamu sama sekali tidak menyesal. Biarkan saja kamu tenang sendiri di jalan tol.
Ayo. Saudara ipar, kembalikan handphoneku. Berhenti obat apa? Berhenti obat, berhenti obat. Buka pintunya, berhenti obat, berhenti obat. Qin Yao, kamu buka pintunya. Jin Yao, Jin Yao, Jin. Jangan Jin Yao, jangan Jin Yao. Ah. Ini orang macam apa sih? Biarkan seorang wanita hamil mengejar mobil seperti ini. Ini juga terlalu menyedihkan. Abang. Itu salahku. Siapa yang bisa menyelamatkanku? Nanzi di mana? Adik perempuan belum sampai ya. Aku telepon dia dulu, tanyakan sudah sampai mana. Halo? Nomor yang Anda hubungi sedang dimatikan. Kok nomor adik perempuan mati ya? Tadi di mobil juga nggak bisa dihubungi. Nomor adik perempuan never mati. Nggak kejadian apa-apa ya? Ih, kenapa kamu tiba-tiba mengerem? Nggak bisa ninggalin dia sendirian di sini. Kalau kerabat di Qin Jiachun tahu, istriku nggak kembali. Pasti mereka nggak henti-hentinya bergosip soal aku. Ya sudah, tunggu sampai kembali ke Qin Jiachun. Ajak dia pelajaran. Ah. Aku saranin kamu jangan coba-coba main-main. Kalau enggak, tinggal di jalan tol aja deh buat lebaran. Nanzi. Cih, pergi. Bagus juga. Biar aku lihat dia masih bisa ribut minta pulang ke rumah orang tua. Jangan terlalu khawatir. Mungkin saja adik perempuan kehabisan baterai. Abang, kamu kan bilang sudah ke perusahaan Kian Ang. Tanyakan nomor HP Kian Ang, supaya bisa hubungi adik perempuan. Benar juga. Dia malah tidur sepanjang jalan. Kasihan anakku yang nyetir lama banget. Ibu, kamu diam dulu deh. Dia kan hamil anakku. Siapa itu? Mungkin telepon mengganggu. Nggak usah dihiraukan. Ih, ibu, di depan sudah Qin Jiachun. Akhirnya sampai rumah. Menurutku, lebaran memang lebih enak di rumah sendiri. Nanzi, kita sudah sampai. Ini rumahmu, bukan rumahku. Kamu ini perempuan tak tahu diri. Jangan sombong ya. Aku nggak ninggalin kamu di jalan tol. Itu sudah kasih muka. Kamu bisa tenang gak sih? Jangan bikin aku malu di depan kerabatku. Kamu yang gak menghargai perasaan suami istri kita. Mencuri HP-ku. Paksa aku ke Qin Jiachun lebaran. Sekarang kamu minta aku tenang. Kamu berisik apa sih? Sebenarnya kamu mau apa? Di hari besar begini, harus bikin malu begini. Aku mau pulang. Kalau kamu masih keras kepala begini, baiklah. Akhiri saja mimpi keluarga Wu kita. Gunanzi, aku peringatkan kamu sekali lagi. Ini kan Qin Jiachun. Di mana-mana orang Qin. Kalau kamu bikin lebaran ini hancur, aku biarin kamu di sini. Nggak boleh keluar lagi. Qin Jiachun tempatnya terpencil. HP-ku juga sudah dihancurkan. Orang tua juga nggak bisa dihubungi. Kan, aku pasti nggak bisa kabur sendiri. Mending jangan bikin mereka marah dulu. Aku mengerti. Abang-abang, semoga kalian bisa segera menemukanku.
Apa yang terjadi? Nomor Kian tadi masih bisa dihubungi. Sekarang kok mati? Brengsek itu? Sebelumnya bawa adik perempuan kemana? Kalau adik perempuan ada apa-apa, aku nggak akan biarin keluarga Jin. Segera hubungi Departemen Transportasi. Cari di seluruh negeri mobil dengan nomor plat Xinjiang. Pastikan temukan Nanzi. Baik. Yo. Dengar-dengar setelah lebaran kamu naik jabatan jadi wakil direktur. Selamat ya. Kepala desa bilang, tahun ini upacara persembahan dipimpin Qin Liang. Bagus sekali kan? Bagus banget. Ih. Teman-teman, aku ini hanya wakil direktur kecil. Ini semua berkat dukungan kepala desa. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih. Hahayo. Istri kamu hamil. Ini kan double kebahagiaan. Hei, Bibi Zhao. Selamat ya. Selamat. Aku sudah minta dukun desa lihat perutnya. Ini anak perempuan. Bawa sial. Selamat apa? Ih. Bukannya dulu bilang, tahun ini lebaran mau ke rumah istri kamu. Kok malah ke Qin Jiachun? Biasanya terlalu manja sama dia. Sampai di jalan tol, dia minta pulang. Kita ninggalin dia di jalan tol sebentar buat ancam. Baru mau pulang. Kayaknya emang perlu diatur. Sambil upacara persembahan, bikin dia jera. Nanti juga bakal patuh sama kamu. Upacara sudah mulai. Iya, istri Qin Yang. Qin Yang mau memimpin upacara. Jadi sebagai istrinya. Sesuai adat lebaran di Qin Jiachun, kamu harus sujud 3 kali dan 9 kali ke altar Zijin. Doakan Qin Yao dan seluruh Qin Jiachun. Semua setuju kan? Iya. Kamu gak masalah kan? Gak masalah? Gak masalah. Kamu sudah hamil 5 bulan. Mau suruh sujud 3 kali dan 9 kali. Dulu ibuku saat mau melahirkan masih bisa ikut upacara. Kamu baru 5 bulan. Makanya tahu apa? Upacara. Ini doa supaya anakku tahun depan kerja lancar. Anaknya pintar dan sehat. Kalau kamu nggak mau sujud, maksudnya mau durhaka sama leluhur. Gak dengar ibuku bilang, sujud sekarang. Kamu kan juga sarjana, kok ikut-ikutan percaya tahayul? Qin Yang, perutku ini kan hamil anakmu. Kamu jadi begini, masih punya hati nggak? Apa maksudnya? Nggak bisa patuh sama aturan. Kamu perempuan ini, kata suami itu perintah. Kamu ngomong apa sih? Lagian ini tradisi Qin Jiachun. Kalau nggak sujud, lebaran ini juga nggak usah. Kamu jadi begini sama aku. Mau aku sujud 3 kali dan 9 kali ke leluhur Qin? Qin Yao. Ternyata kamu juga nggak bisa. Sampai istri sendiri nggak bisa kamu atur. Waktunya sudah hampir. Kalau terlambat, bisa berpengaruh ke nasib Qin Jiachun. Leluhur nggak akan lindungi kamu duduk aman di posisi wakil direktur. Ah, ibu, kamu nggak sujud. Nanzi kamu sudah besar. Kehamilannya sudah stabil. Nggak bisa ikut-ikutan. Kalau kamu ganggu nasib anakku, aku nggak akan biarin. Sikapmu yang begini sama posisi wakil direktur, memang benar. Nggak. Bagus, ini baru anakku, punya jiwa laki. Ayo cepat, jangan sampai telat waktunya. Dengar-dengar kalau telanjang kaki, lebih. Waktunya sudah, sujud ke leluhur Qin untuk mendoakan keberkahan. Genderang dan gong berbunyi. Karir maju pesat. Hahaha. Ibu, apa yang kamu lakukan? Ini pelajaran buat dia. Perempuan yang sudah menikah seperti air yang tumpah. Jangan terus-terusan mikirin pulang ke rumah orang tua. Aku sekarang sudah sadar.
Aku akhirnya tahu, aku menikahi pria macam apa. Genderang dan gong kedua berbunyi. Segala sesuatu makmur. Hahaha. Nanti, perempuan ini bantu Qin Yao atasi semua rintangan. Anakmu pasti akan terus maju. Itu karena dia nggak tahu untung. Lebaran mau pulang ke rumah orang tua, pantas saja. Genderang dan gong ketiga berbunyi. Anak cucu penuh. Ayo cepat. Lewati jalan ini. Ini juga buat mendoakan anak di perutmu. Ibu, kamu mau bikin dia kesakitan ya? Iya, lagian perutnya masih hamil. Kalau begitu, sirami lagi 1 gayung air. Biar dia sadar. Genderang dan gong keempat berbunyi. Tahun lalu dapat berkah. Hahaha. Bagus-bagus. Tanahnya sudah merah. Tahun depan keluarga Qin pasti beruntung besar. Hahaha. Negara makmur rakyat sejahtera. Datangkan harta. Kalau enggak karena kamu menikahi aku. Kamu nggak punya hak ikut serta dalam upacara penyembahan sebesar ini. Ini adalah keberuntunganmu. Lagi-lagi mobil ini. Cek untukku. Mobil ini dibawa kemana? Baik, Pak Gu. Ditemukan, Pak Gu. Mobil ini menuju ke area layanan di arah Desa Qin. Ambil rekaman CCTV dari area layanan itu untukku. Baik. Ibu, ayah. Bagaimana kabarnya? Brengsekin yang itu membawa Nanan kemana sih? Kami baru saja mengecek. Mereka membawa mobil ke area layanan di arah Desa Qin. Desa Qin. Bukankah mereka sudah setuju datang ke sini untuk lebaran? Cek CCTV-nya segera. Ini. Putriku demi Qin Yao. Meninggalkan status sebagai putri tunggal orang kaya, dan menikah jauh ke keluarga mereka. Ibu, tenang dulu. Tenang, mereka berani begitu menghina adik kita. Seakan keluarga Gu kita tak punya siapa-siapa. Kita yang tak melindungi adik dengan baik. Ibu, ayah, tenang saja. Kita sekarang langsung ke Desa Qin. Pastikan membawa Nanan pulang. Ayo pergi. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Upacara selesai. Semua orang masuk ke tempat duduk. Nanzi, saatnya pergi. Ayo. Qin Yan. Iya, kepala desa. Sesuai aturan desa, orang dengan status sosial tertinggi duduk di tempat utama. Dan terima kasih, kepala desa. Itu, ayo cepat.
Hehehe. Siapa yang mengizinkan kamu naik meja makan? HMPH, bukankah aku baru saja membuat keluarga kalian bangga dan terhormat? Mengapa aku tak boleh naik meja makan? Pria sedang makan. Sebagai istri, kamu harus berdiri di belakang suami dan melayani. Kamu juga perempuan, jadi kamu juga tak boleh naik meja makan. Aku tentu boleh. Aku punya anak laki-laki yang sukses. Kalau kamu bisa memberi keluarga Qin keturunan, aku juga akan izinkan kamu naik meja makan. Wah, anakku, kamu bikin ibu bangga sekali. Aku sendiri belum pernah duduk di meja utama. Hahaha. JR, tak menyangka kamu bisa dalam waktu lebih dari setahun. Naik pangkat dari pegawai kecil menjadi wakil direktur. Aku dulu menghormatimu dulu, sebagai ucapan selamat sebelum waktunya. Qin Yang, sekarang kamu sukses, jangan lupa bantu kami keluarga juga. Para kerabat, kan? Iya benar. Iya. Tentu saja. Kalau kalian butuh apa, anakku pasti akan atur semuanya. Siapa suruh dia orang paling sukses di desa Qin? Hahaha. Semua orang. Desa Qin telah membesarkan aku. Aku tak akan pernah lupa budi baik itu seumur hidup. Ayo minum, 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 minum. Kiao, semakin tinggi kamu dipuja sekarang, aku semakin kesal padamu. Nanti kalau kamu sadar kehilangan segalanya, bagaimana rasanya? Ibu. Makan malam keluarga hari ini sangat bahagia. Hahaha. Wah, kenapa? Lapar ya? Kami tuan rumah sudah makan. Sekarang giliran kamu. Apa maksud kalian? Tentu saja. Untuk kamu makan sisa-sisa. Jangan-jangan, ibu. Apakah ini terlalu berlebihan? Dia tak pernah nurut sama kamu. Maka manfaatkan kesempatan ini untuk mengajarinya pelajaran. Lihat apakah dia berani lagi nanti. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan. Siapa yang memberimu keberanian membuang-buang makanan? Ini makanan malam tahun baru. Membuang-buang berarti tak hormat pada leluhur. Kalian biarkan aku makan sisa-sisa, lalu bilang aku buang-buang makanan. Tak hormat pada leluhur. Aku beri kamu makan sisa-sisa kami. Itu karena kamu untung punya suamiku. Seperti kamu, perempuan miskin dari desa, cuma pantas kelaparan. Kepala desa, kalau di desa Chen, buang-buang makanan. Tak hormat pada leluhur, bagaimana hukumannya? Sesuai aturan desa, yang tak hormat pada leluhur dihukum cambuk 30 kali. Kia, kalian paksa aku ke desa Qi untuk lebaran. Paksa aku sujud 3 kali 9 kali. Berjalan telanjang kaki. Paksa aku makan nasi mentah dan telur mentah. Semua itu aku tahan. Sekarang kalian mau ikut mereka menghina aku yang sedang hamil. Nanzi kan sedang hamil anakku. Cambuk 30 kali. Apakah ini terlalu berlebihan? Cambuk 30 kali. Itu cambuk punggung, bukan perut. Mengapa harus manja, kakak? Kalau kamu tak menghukumnya sekarang, nanti dia akan semakin berani dan tak terkendali. Tak ada aturan, tak ada tata krama. Itu. Maka ikuti aturan desa saja. King R, kamu tak boleh memukuliku. Aku kan sedang hamil anakmu. Mereka tak akan memukul perutmu, tapi kalau kamu salah, harus menerima hukuman. Jia, jangan. Jia. Cepat sedikit lagi. Kakak, aku mohon tolonglah. Ini 30 cambuk. Anak kita akan hilang. Ibu, aku tahu. Nanti aku tak akan minta pulang ke rumah lagi. Aku cuma minta jangan sakiti anakku. Mulai hukuman. Jangan.
Jangan. Aku suruh kamu bernama Zhao. Aku suruh kamu mau pulang ke rumah. Oh. Jangan takut. Ibu akan lindungi kamu. HMPH. Begitu sayang pada yang ada di perut. HMPH. Anak itu. Tunggu dulu. Dia mau sakiti anakku. Jangan wah. Hati-hati jangan sampai sakiti anaknya ya. Mas, katanya belum selesai dipukul. Masih 10 detik lagi menuju tahun baru. Semua orang siap? Ikut aku menghitung mundur. 3, 2, 1. Selamat tahun baru. Ibu. Aku salah. Berpura-pura mati, belum selesai dipukul. Berhenti. Miguel. Lanzan. Kamu. Kalau kalian mau apa, aku suruh kalian pergi. Siapa kalian sebenarnya? Lepaskan aku. Percaya tidak aku lapor polisi. Lepaskan ibu. Begini saja. Salahku. Aku datang terlambat. Semuanya salahku. Kakak. Bawalah aku pulang. Aku ingin pulang. Baik. Kita sekarang bawa kamu pulang. Berani-beraninya membuat Nancy seperti ini. Mau mati saja. Gunanzi adalah istri anakku. Dia salah, harus dihukum. Apa urusannya dengan kalian? Sebaiknya doakan saja Nancy tak apa-apa. Aku tak akan biarkan kalian lolos. Ayo pergi-pergi. Tunggu. Gunanzi adalah istriku. Siapapun tak boleh bawa dia pergi. Ini kan desa Qin. Ingin bawa orang dari wilayahku, mimpi saja. Betul? Pas tahun baru datang ke desa Qin bikin onar. Lagi pula ingin bawa orang. Seakan kami semua mati. Serang mereka. Cepat, pergi dari sini. Kalau tidak, jangan salahkan aku kasar. Siapa kamu sebenarnya? Aku siapa? Kamu tak pantas tahu. Ini yang kemarin telepon Gunanzi. Pria ganteng itu. Wah, aku tahu kenapa ada orang datang. Rupanya Gunanzi, pacar gelapnya datang membelanya. Benar-benar Nancy selingkuh. Tahun ini dia ribut ingin pulang. Siapa tahu, dia mau pulang diam-diam ketemu pria ganteng ini. Kalian berdua bawa Nancy ke mobil dulu. Kakak, rugi kamu selalu bela Gunanzi. Lihat dia anggap Nanzi seperti harta. Pasti sudah pakai topi hijau untukmu. Tak tahu anak di perutnya itu benarkah anakmu? Aku sekarang tak punya waktu ribut sama kalian. Nancy sekarang dalam bahaya. Kalau kalian masih punya hati nurani, pergi dari sini. Berani berbuat begini, malu juga kalau dikatakan. Gunanzi, sekarang setidaknya masih jadi menantu kami di desa Qin. Kalau kamu tidak melepaskan orangnya, kamu pasti tidak akan pergi. Kalau berani, bawa taksi lewat sana. Pria itu kehilangan terlalu banyak darah. Jika tidak segera dibawa ke rumah sakit, mungkin mengancam nyawanya. Kakak.
Sudah terlambat. 1. Kamu bilang ini. Ah. Ini benar-benar gila. Mereka benar-benar berani menabrak. Qinyan, istri seperti apa yang kamu nikahi? Seorang yang baik-baik kamu rusak. Ya, Qinyan, kamu benar-benar membuat malu seluruh keluarga Qin kami. Kepala desa, jangan marah dulu. Kami janji akan menangkap Gu Nanzi kembali dan menghukumnya sesuai aturan desa. Anakku. Anakku yang tercinta. Fen. Apakah anakku sudah tiada? Nana, jangan takut. Ayah akan membantu kamu mencari dokter terbaik untuk merawat tubuhmu. Tidak akan ada efek samping. Ibu dan ayah, maafkan saya. Saya seharusnya tidak mengabaikan kata-kata kalian. Menikah jauh dengan Qin yang tak punya apa-apa dan membuat kalian melewati tahun baru yang begitu menyedihkan. Semuanya salah saya. Nanan, semuanya salah ibu. Ibu tidak melindungi kamu dengan baik, membiarkan kamu menderita begitu banyak di luar sana. Ibu, jangan terlalu sedih. Sekarang adik perempuan sudah kembali. Keluarga kita pun sudah berkumpul kembali. Nanti semuanya akan baik-baik saja. Anak itu sudah tiada pun baik. Kamu bisa putus bersih dari keluarga Qin dan kembali menjadi putri sulung dari keluarga kaya itu. Mereka yang membunuh anakku. Kesalahan itu, saya akan menyelesaikannya pelan-pelan dengan keluarga Qin. Siapa itu? Saya belum mencarimu, tapi kamu malah datang duluan. Gu Nanzi, kamu sekarang sadar salah kan? Saya bilang kamu, selama kamu putus bersih dengan pria itu, saya masih bisa memaafkanmu. Sekarang kamu sudah menikah ke keluarga Qin. Jadi baik-baiklah dan hilangkan sifat besar seperti itu. Jangan setiap hari bikin onar. Cuma karena dia tidak menemanimu pulang untuk tahun baru. Apalagi yang kamu inginkan. Saya bilang kamu, segera minta maaf pada ibu saya. Ibu saya bukan orang yang tidak masuk akal. Tapi sekarang kamu sudah kehilangan kesempatan. Apa maksudmu? Bilang saya di mana? Saya akan datang menemui kamu. Saya di sini. Xiao Yu. Apa yang kamu lakukan pada anak saya? Sekarang bilang saya di mana? Saya akan datang menemui kamu. Anak saya di mana? Siapa yang menyuruhmu menggugurkan anak saya? Wah, anakku. Anak haram di perutnya belum tentu milikmu. Apalagi, saya sudah tanya dukun. Di perutnya itu, hanya anak sialan yang tak punya ayah. Sudah hilang saja. Sudah, Gu Nanzi sebelum bersama saya, sama sekali tidak ada pria lain. Anak itu dibuat pada malam pernikahan. Anak di perutnya adalah milik saya. Apa? Ini bisa dijelaskan dengan jelas. Sebelumnya, kamu biarkan ibumu menuduh saya seenaknya. Saya pikir tidak ada bukti. Itu juga anak saya. Bagaimana kamu bisa sejahat itu? Qin Yang, dengarkan baik-baik. Kamu yang tidak peduli sama sekali dengan anak kita. Kamu yang meninggalkan saya di jalan tol saat tahun baru. Memaksa saya makan sisa makanan. Memaksa saya kerjain rumah tangga. Saya terluka dan pergi ke rumah sakit. Kamu malah menghalangi saya pergi. Kamu yang membunuh anak saya. Tidak mungkin. Saya hanya menghukum kamu sedikit. Kamu sudah 5 bulan. Janin sudah stabil. Bagaimana anaknya bisa hilang? Saya tahu. Kamu sengaja bilang begini ke saya. Kamu hanya ingin membuat saya menyesal. Saya bilang kamu. Gu Nanzi, mimpi itu saja. Sekarang kamu masih ingin lari, kan? Baik, maka bukalah matamu. Lihatlah dengan baik bagaimana anakmu hilang. Ini bagaimana mungkin? Saya jelas-jelas memfoto perut hamilmu dan menunjukkannya pada dukun di desa Qin. Itu anak sialan. Bagaimana mungkin ini anak laki-laki? Huo Yuanjia kalau anak laki-laki. Saya malah menyesal. Cucu laki-laki yang kamu dambakan begitu lama dibunuh olehmu. Bukan saya, Gu Nanzi. Kamu yang membunuh cucu saya. Kembalikan cucu saya. Wah, cucu saya yang malang. Dibunuh oleh perempuan tak punya hati ini. Saat kamu membuang saya di jalan tol, mengapa tidak ingat kalau saya hamil cucumu? Diam. Gu Nanzi.
Sebagai seorang ibu, tidak bisa melindungi anak, masih mau menyalahkan ibu mertuaku. Kalau kalian lakukan apa? Lanzhan, kamu baik-baik saja. Saya baik-baik saja. Siapa yang biarin mereka masuk? Usir mereka keluar. Gu Nanzi, kamu belum bercerai dengan saya. Sudah begitu saja dekat dengan pria ganteng ini. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Kamu membuang istri hamilmu di jalan tol dan membiarkannya dianiaya. Kamu sama sekali tidak layak jadi suami. Qin Yang, kamu memperlakukan saya seperti ini pasti akan mendapat balasan. Kamu berani kutuk anak saya mendapat balasan. Anak saya setelah tahun baru akan jadi wakil presdir perusahaan. Saya lihat yang mendapat balasan adalah kamu. Kalian memperlakukan Nanzi seperti ini. Masih berharap bisa naik jabatan jadi wakil presdir. Apa maksudmu? Qin Yang, sampai di sini. Hidup ini sudah tidak bisa saya jalani lagi. Kita cerai. Kamu ingin cerai dengan saya. Gu Nanzi, pikirkan baik-baik. Kamu hanyalah gadis desa. Sedangkan saya segera jadi wakil manajer umum. Kamu bersama saya. Itu sudah keberuntungan 8 kehidupanmu. Kamu yakin ingin cerai? Hari ini saya tidak peduli siapa kamu. Perceraian ini pasti terjadi. Membunuh cucu saya yang besar. Lalu ingin cerai. Tidak mungkin. Kalau kamu ingin cerai, harus beri kami 500.000 sebagai ganti rugi emosional. Kalau tidak, saya tidak akan biarkan anak saya menandatangani surat perceraian. Begitu menyakiti Nanzi, masih minta uang. Wah, lihat kamu ini. Pria ganteng tapi sok. Pasti punya uang ya. Selama kamu beri 500.000, saya akan biarkan anak saya cerai dengan Gu Nanzi dan restui kalian. Nanzi punya jenis barang seperti kamu. Itu adalah noda terbesar dalam hidupnya. Apakah kamu setuju dengan apa yang ibumu katakan? Minta 500.000. Hanzi, saya tahu kamu tidak punya 500.000. Jadi saya beri kamu kesempatan lagi. Selama kamu berlutut di depan saya dan ibu saya, sujud minta maaf. Saya bisa memaafkan. Adapun anak, kita bisa bikin lagi. Kalian memperlakukan saya seperti ini. Masih ingin saya punya anak untuk kalian. Perempuan dilahirkan untuk punya anak bagi laki-laki. Apalagi gen anak saya bagus. Kamu harus punya banyak. Saya malas ngobrol sama kamu. Luka yang kalian tinggalkan di tubuh saya sudah periksa dan buat laporan. Dan sudah cari pengacara. Siap untuk cerai. Mobil dan rumah yang dibeli sebelumnya adalah milik saya. Saya ingin kamu keluar tanpa apa-apa. Kamu berani suruh anak saya keluar tanpa apa-apa. Kamu yang membunuh cucu saya. Masih mau minta rumah dan mobil. Sebelum saya menikah dengan Qin Yao, dia hanyalah orang miskin tanpa apa-apa. Saya hanya mengambil kembali milik saya. Bukan sesuatu yang salah. Gu Nanzi, kamu jangan terlalu berlebihan. Yang berlebihan adalah kamu. Nanzi sudah sangat sabar denganmu. Bahkan tidak memandang rendah kamu sebagai orang miskin. Bernikah jauh denganmu, itu sudah salah Nanzi. Tanda tangani surat perceraian itu. Oke. Gu Nanzi, semakin kamu ingin cerai, saya semakin tidak mau menandatangani. Benar, mobil dan rumah itu milik keluarga Qin kami. Kamu tidak boleh ambil. Kakak. Bukankah kamu bilang setelah tahun baru akan naik jabatan jadi wakil presdir? Apakah kamu tidak takut saya ceritakan perbuatanmu ke perusahaan, merusak pekerjaanmu? Gu Nanzi, kamu benar-benar jahat. Kamu harus menghancurkan anak saya dulu baru puas. Saya sudah cari pengacara terbaik. Bahkan kalau sampai pengadilan, hasilnya juga akan mendukung kami. Jangan sampai akhirnya kalian tidak punya apa-apa. Lanzi, setelah tidak lagi terpengaruh cinta buta, akhirnya kau kembali jadi wanita kecil yang pintar seperti dulu. Baik, aku mau pergi tanpa harta. Anaknya apa-apa. Berikan mobil dan rumah padanya. Tidak apa-apa, aku segera akan diangkat jadi wakil direktur. Gajiku setahun jutaan. Rumah dan mobil itu sudah usang. Aku tidak butuh, tidak apa-apa. Kamu ini perempuan murahan. Ayo, kita tanda tangani saja. Qin Yang, ini juga bisa dibilang kau melakukan hal baik. Gu Nanzi, kau jangan menyesal. Yang menyesal adalah anakku. Tahun depan dia akan diangkat jadi wakil direktur perusahaan. Setelah bercerai, berapa banyak gadis muda yang akan mengikuti dia. Adapun kau, hanya akan ditinggalkan setelah lelaki tampan itu bosan. Benarkah? Segera batalkan pengangkatan Qin Yao di perusahaan. Ya. Gu Nanzi, kita sudah bercerai, jadi jangan biarkan lelaki tampan itu berpura-pura lagi. Dan batalkan juga investasi ke perusahaan kita. Perusahaan kita adalah milik keluarga Gu, yang kaya raya. Kau kira dia adalah presiden grup Gu? Benar,
Jangan kau pikir dengan trik kecil ini bisa menarik perhatian anakku. Perjanjian cerai sudah ditandatangani. Kau hanyalah istri yang dibuang. Lalu bagaimana kau tahu dia bukan presiden grup Gu? Apa maksudmu? Wah, bos. Bos, soal promosi saya bagaimana? Masih promosi jadi wakil direktur. Perusahaan sudah kacau. Kau bisa berhenti mimpi. Mengapa grup Gu tiba-tiba menarik investasi? Saya baru dapat kabar. Katanya putri besar grup Gu marah. Sepertinya ada hubungan dengan istri Anda. Putri besar grup Gu. Saya tidak kenal putri besar grup Gu sama sekali. Wah, anakku, apakah kau disukai putri besar grup Gu? Dia tahu kau punya istri, jadi marah dan menarik investasi. Tak heran perusahaan tiba-tiba mengajukan promosi untukku. Itu putri besar grup Gu, putri tunggal keluarga kaya. Kalau bisa menikahi keluarga Gu, keluarga Qin, kita benar-benar beruntung. Hahaha. Baiklah, bos, tenang saja. Saya sekarang siapkan hadiah tahun baru. Nanti saya pergi ke keluarga Gu. Minta maaf ke putri Gu. Kalau investasi Gu tidak datang, kau tidak perlu kerja lagi. HMPH, kalau kau benar-benar disukai putri besar, wah, bukannya langsung atur kau jadi wakil direktur di grup Gu. Siapa yang mau lihat perusahaan kecil seperti ini? Ibu, hari ini kan baru tanggal 3 Imlek. Kita siapkan dengan baik. Pergi ke villa keluarga Gu untuk rayakan Imlek. Juga biar Pak Gu dan Ketua Dewan punya kesan baik. Ini kan sama saja seperti bertemu orang tua. Nanti langsung tentukan pernikahan itu yang terbaik. Tidak menyangka saya, pegawai kecil ini, juga punya hari disukai putri Gu. Wah, saya sudah bilang anak saya punya nasib bangsawan. Menurut saya Gunanzi, perempuan murahan itu, dia memang kutukanmu. Hanya menghalangi jalanmu kaya. Kalau tidak, bagaimana bisa kau baru cerai dengannya? Lalu tahu kau disukai putri Gu. Iya. Putri Gu pasti marah karena hubungan saya dengan Nancy. Baru seperti itu. Sekarang anaknya sudah tiada. Saya harus segera selesaikan prosedur cerai dengannya. Begitu, kita bisa dengan terbuka pergi ke keluarga Gu bicara soal pernikahan. Mereka pergi lama sekali. Mungkin tahu kau presiden grup Gu, mau kembali minta ampun padamu. Kamu ini pikiranmu penuh cinta. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin? Keluarga Qin sudah begitu memperlakukanku dan bikin anakku mati. Walaupun Qin yang berlutut minta ampun, aku tidak mungkin memaafkannya. Aku malah ingin lihat wajahnya seperti apa saat tahu kehilangan segalanya. Perjanjian cerai sudah kutandatangani. Aku harap bisa segera selesaikan prosedur cerai denganmu. Aku benar-benar, satu hari pun tidak ingin lagi punya hubungan pernikahan denganmu. Seperti yang kau inginkan, baiklah. Sikap Qin Yao yang cuek membuatku kecewa. Dia begitu tidak tamak akan kekuasaan. Aku jadi menghargainya sedikit. Karena sudah cerai, bisa lepas dari keluarga mereka sudah cukup. Ayo pergi. Ayah dan ibu sudah siapkan sambutan untukmu di rumah. Baik. Penampilan ketua dewan sudah siap. Bagus sekali ya. Ini baru putriku, putri tunggal grup Gu. Putriku dilahirkan untuk menikmati hidup. Hidup susah sebelumnya anggap saja mimpi. Nanti, Nanan kita akan selalu aman dan bahagia. Terima kasih ayah ibu. Adik. Untuk menyambutmu pulang, kakak tiga sengaja pilihkan kalung untukmu. Nama ini berarti kebangkitan baru. Kakak tiga sendiri yang memakaikannya. Terima kasih kakak tiga. Ayo, biarkan kakak tiga lihat. Lihat hahaha. Benar-benar memang mata saya bagus. Itu karena adik kita cantik alami. Ada hubungannya denganmu. Aku tidak peduli, kalung yang kuberikan ke adik. Setidaknya bisa tambah 20 poin untuk adik. Nana. Nanti keluarga kita tidak akan berpisah lagi. Ya, tidak berpisah. Benar sepi. Wah, tidak menyangka, di bukit ini ada villa mewah seperti ini. Kali ini kita bawa banyak hadiah untuk kunjungi keluarga Gu. Kau jelaskan ke putri Gu,
Mungkin dia tersentuh, lalu langsung tentukan pernikahan itu. Ibu, aku harap putri besar tidak keberatan soal perceraianku baru-baru ini. Dia kan tahu kau sudah menikah, baru marah dan menarik investasi. Sekarang kau sudah cerai. Dia pasti senang ingin bersama kau. Ya. Itu, kita masuk dulu. Ya, ayo. Wah, tunggu dulu. Siapa yang suruh kalian masuk? Prosedurnya sudah selesai secepat itu. Kim yang terus dorong proses cerai. Katanya ingin segera dapat sertifikat cerai. Jadi aku suruh orang percepat. Biarkan saja. Pokoknya setelah cerai, tidak akan bertemu lagi. Apa yang dia lakukan tidak ada hubungannya denganku. Awalnya kalau bukan karena pikiran cintamu. Cinta pada pandangan pertama padanya. Seperti Kim seperti itu. Hidupnya tidak akan bisa mendekati kita. Kakak, kau jangan sebut lagi sejarah hitamku ya. Baik-baik. Kau istirahat dulu di rumah. Nanti aku jemput kau makan. Aku harus atur ruangan dulu. Kakak 2 dan kakak 3 beri banyak hadiah. Aku harus rapiin dulu. Kau sibuk saja. Tahu ini tempat apa? Masuk saja. Ini kan villa keluarga Gu. Anak saya sudah disukai putri grup Gu. Segera jadi menantu keluarga Gu. Cepat minggir. Wah, Tante. Siapa bilang Tante? Jangan sok dekat. Ini saya. Saya Qin Hai. Wah. Kakak datang? Saya dengar tahun depan kau promosi. Tidak menyangka disukai putri besar ya. Oh, ternyata Xiao Hai. Benar tidak menyangka kau jadi satpam di keluarga Gu. Ini kebetulan banget. Hahaha. Kalau kau jadi satpam di sini, kau pasti kenal putri Gu kan? Saya dengar putri besar sebelumnya menikah jauh. Baru beberapa hari kembali. Sepertinya di rumah suami dia dibully. Baru cerai. Putri besar grup Gu ternyata sudah cerai sekali. Lalu bagaimana bisa pantas untuk anakku, ibu? Baiklah. Untuk bagian putri besar, saya terima saja dia cerai. Tapi grup Gu begitu kaya. Harus beri kita mahar 100 juta. Kalau tidak, saya tidak akan biarkan anakku nikahi dia. Ibu, dengar katanya putri Gu punya 3 kakak laki. Nanti kalau kau tunangan dengan putri Gu, jangan lupa saya ya. Kalau saya bisa nikahi salah satu, itu kan saudara sepupu. Siapa tahu, nanti seluruh grup Gu jadi milik kita. Nanti, Kakak Tang, kau harus atur saya jadi wakil direktur. Hahaha. Baik-baik, kau bawa kita masuk dulu, ya? Ayo, Bu, ayo. Villa bagus seperti ini kok dipenuhi ayam begini. Sama seperti ayam-ayam milik Gunanzi yang miskin itu. Jijik banget. Ini kan villa keluarga Gu. Kamu jangan sembarangan bicara. Kalau kamu bikin gagal urusan kakakmu sama putri tunggal itu, kamu bakal dapat akibatnya. Segera sampai deh. Ayo, kita pergi. Ayo. Kalian masuk dulu saja. Kalau aku masuk, potong gaji lagi. Hahaha. Baiklah, ya sudah. Kamu duluan saja. Baik. Kalau urusan sepupu kamu beres, kamu bisa tinggal di villa ini setiap hari. Bibi pasti menyambut. Terima kasih, Bibi. Kalian masuk saja, aku pergi dulu. Bu, lihat ini. Ini mewah banget. Wah, cepat sembunyikan wajahmu yang belum pernah lihat dunia itu. Nanti kalau kakakmu menikah sama putri tunggal itu, kita bisa tinggal di villa besar ini setiap hari. Kita bisa tinggal di villa besar ini setiap hari. Bu, kok keluarga Gu ini nggak ada orangnya ya? Mungkin mereka tahu kita mau datang, jadi sedang siapin sesuatu. Siapa itu? Kalau begitu, kalian kenapa di sini? Kalian kenapa di sini? HMPH, seharusnya kami yang nanya ke kamu. Ini kan villa keluarga Gu. Kamu, orang desa seperti itu, pantas masuk. Cepat pergi. Gunanze, kita sudah cerai. Kenapa kamu masih ngejar-ngejar aku ke sini? Anakku, sekarang sudah dapat perhatian dari putri tunggal grup Gu. Kamu sudah bikin mati cucu emas saya. Masih saja ngejar anak saya. Sudah terlambat. Putri tunggal Gu tertarik sama kamu. Kok aku nggak tahu? Putri tunggal grup Gu itu siapa? Perempuan terpandai di langit. Dia tertarik sama siapa? Bagaimana mungkin dibiarkan orang desa seperti kamu tahu? Jangan ribut, cepat pergi saja. Kalau Putri Gu tahu, kamu dan saya masih terlibat, dia pasti marah lagi. Aku bilang, kalau karena kamu mengganggu investasi grup Gu ke perusahaan kita, aku nggak akan memaafkanmu. Jadi,
Kamu pikir kamu sudah naik pangkat karena putriku. Nggak heran kamu buru-buru ngurus cerai buat aku. Lalu bagaimana? Aku bilang, kita sekarang sudah di jalan yang berbeda. Aku ditakdirkan naik ke atas. Kamu ditakdirkan jatuh ke bawah. Petugas keamanan di rumah ini bagaimana sih? Kok biarin orang masuk seenaknya? Sepertinya harus ganti yang baru. Gunanzi, dari penampilanmu, mungkin kamu jadi pembantu di villa keluargaku setelah cerai sama anak saya. Kamu jadi pembantu di rumahku. Aku pikir villa sebesar ini, biarin kucing atau anjing masuk saja. Karena kamu pembantu, kamu harus tahu cara melayani orang. Sepatu saya kotor. Datang, bersihkan. Pertama, aku bukan pembantu. Kedua, ini rumah saya. Tolong kalian keluar. Apakah kamu sudah tidak tahu diri? Kamu, pembantu, berani bicara seperti itu ke saya? Gunanzi, sebagai pembantu, kamu harus jalankan tugasmu. Ibu saya minta bersihkan sepatu, kenapa enggak? Qin Yao, kamu benar-benar anggap diri sebagai menantuku. Anak saya memang seharusnya jadi menantuku. Kalau bukan karena kamu, orang desa, mengambil posisi istri anak saya. Anak saya sudah lama bersama putriku. Memang, kamu hampir jadi menantuku. Langsung naik derajat. Sayang sekali. Semuanya karena kamu dan keluargamu sendiri yang salah. Kalung kamu bagus ya? Berikan. Ini barang saya. Kembalikan barang kamu. Kamu, pembantu, bisa beli sepatu semahal ini. Mungkin kamu curi barang putriku. Pasti milik anak saya. Segera jadi adik ipar putri tunggal. Mengambil kalungnya juga wajar. Kalung seharga ini, hanya orang cantik seperti saya yang pantas. Kamu, orang desa, hanya pantas ngepel lantai. Aku bilang ini barang saya. Apa urusanmu? Kok kelinci kecil ini marah ya? Aku nggak kasih. Apa yang bisa kamu lakukan? Pembantu harus punya sikap pembantu. Kami baru yang akan jadi pemilik villa ini. Semua barang di villa ini akan jadi milik saya. Kalau kalian ragu sekali. Untung aku sudah tahu siapa Sing Anran sebenarnya. Kalau tahun baru ini benar-benar bawa mereka pulang, mereka pasti mau rebut seluruh Gucci. Nggak enak. Walaupun kamu sudah cerai sama anak saya, tapi pada akhirnya, kamu tetap saja pecundang yang bisa kucenin. Aku suruh apa, kamu harus lakukan. Sekarang langsung berlutut dan bersihkan sepatu saya. Hahaha. Kamu, perempuan murahan, berani memukul saya, aku bikin kamu menyesal. Ini rumah saya, bukan desa keluarga Qin. Kalau mau menyakiti saya, mimpi. Gila, kamu berani memukul ibu saya. Anakku. Pegang perempuan ini buat saya. Hari ini aku harus ngajarin pelajaran berharga. Kalian mau apa? Kamu berani memukul ibu saya. Aku pasti balas. Lepaskan, lepaskan. Aku harus ngajarin pelajaran ke pembantu tak tahu diri ini. Sebentar. Nanti kalau keluarga saya datang, segera pecat dia. Berhenti, berhenti. Semua berhenti. Kamu baik-baik saja, Nanzi? Tidak apa-apa. Di rumahku mereka nggak bisa menyakiti saya. Pria tampan ini kenapa di sini? Berani menyentuh Nanzi. Anakku. Bagaimana dia bisa masuk? Seharusnya aku yang nanya ke kamu. Kamu benar-benar bisa. Berani bawa pacar cadanganmu ke villaku. Apakah kamu nggak mau hidup? Gunanzi, aku bilang. Yukiang, kalian gak bisa lawan. Segera bawa perempuan kecilmu pergi. Kalau enggak, posisi pembantumu juga nggak aman. Siapa yang izin kamu sebut keluargaku pria tampan? Pria tampan ini memukul saya. Diam. Kamu kalah.
Anakku, segera jadi menantu terbaik grup Gu. Kamu berani memukul anak saya. Aku memang memukul dia. Sungguh tak tahu aturan. Apakah semua orang di Villa Gu sudah mati? Ayo, pergi. Bukannya Putri Tunggal sudah lihat kakak sepupu. Ini pasti lagi ribut. Kakak sepupu, ada apa? Mari bicara baik-baik, jangan ribut. Ribut karena pembantu ini tak tahu aturan. Bersama pria tampan ini, menyentuh suami masa depan putri tunggal kalian. Kamu, sebagai satpam, bagaimana? Cepat usir mereka. Bibi, apa yang Bibi katakan? Kedua ini adalah presdir grup Gu, Gu Peisi dan Putri Tunggal Gu. Gu Nanzi. Apa? Gu Nanzi adalah putri tunggal grup Gu. Di Villa Gu, kamu sebenarnya biarin orang luar bully Nanzi. Apakah kalian gak mau kerja lagi? Ya, maaf, Pak Gu. Itu kesalahan kami. Bukannya keluarga Gu Nanzi yang beternak ayam. Ini apa-apaan sih? Tidak mungkin. Ini pasti bohong. Bagaimana kamu bisa jadi putri tunggal keluarga Gu? Qin Yang, aku kadang mikir, bagaimana aku bisa buta mata lihat kamu yang bodoh ini. Pada malam tahun baru, aku susah payah untuk bawa kalian ke Villa Gu. Perkenalkan keluargaku, tapi kalian sendiri yang menghancurkan kesempatan emas itu. Ayah saya demi kamu, anak miskin, bisa pantas sama Nanzi. Saya bahkan diminta beli perusahaan tempat kamu kerja. Angkat kamu jadi wakil presdir. Tapi kalian malah sombong karena promosi. Dan coba-coba mainkan adik saya. Apa yang kamu katakan? Aku diangkat jadi wakil presdir karena perusahaan mengakui kemampuan saya. Apa hubungannya dengan kalian? Benar. Semua yang dimiliki anak saya sekarang karena usahanya sendiri. Gu Nanzi, aku cuma gak pulang tahun baru sama kamu, kan? Kamu kok gak bisa mikirin perasaan aku sih? Aku ini seorang pria. Kamu kok gak bisa ngertiin aku sedikit sih? HMPH. Akhirnya, kamu tetap merasa ini salahku. Kamu rela buang uang sebanyak itu. Awalnya aku menikahi kamu, bukan karena kamu anak gadis orang terkaya. Kamu dan keluargamu selalu merendahkan kami, kan? Baiklah, mulai sekarang. Kita jalan masing-masing. Jembatan pulang ke jembatan, jalan pulang ke jalan. Ibu, kita pergi. Dia memang jago balikkan fakta. Dia akan segera sadar. Tanpa kamu, dia Kinyao gak ada apa-apanya. Maaf, Pak Wu, saya gak tahu kalau Qin Yang itu mantan suami nona besar. Kalau saya tahu, saya pasti gak biarin mereka masuk. Berikan saya kesempatan lagi. Ya, siapa saja yang melawan keluarga Gu gak akan biarkan. Pecat Qin Hai sekarang juga. Buang dia dari industri ini. Tunggu. Pak Gu, berikan saya kesempatan lagi. Pak Gu, berikan saya kesempatan lagi. Kamu gak apa-apa. Gak apa-apa. Ibu, kamu tuh non-stop motot biar kakak paksa Gu Nanzi kembali ke desa Qin untuk lebaran. Sekarang malah, harta yang sudah di tangan hilang begitu saja. Aku juga gak tahu kalau Gu Nanzi anak gadis orang terkaya. Kalau aku tahu lebih awal, aku pasti lebih baik sama dia. Sudahlah, Ibu. Awalnya juga demi harga diriku. Lalu, kakak, soal kamu kenal wakil presdir gimana? Walaupun gak ada Gu Nanzi, dengan kemampuanku, posisi wakil presdir perusahaan pasti milikku. Nak, kamu rencana mau ngapain? Ibu, bos perusahaan kita suka banget makan pangsit. Besok kamu bikin, aku bawa ke perusahaan. Ini apa? Ibu, ini buat kamu. Kamu pakai beli sayur. Isi apa saja boleh, kecuali daging babi. Semuanya bergantung sama kamu. Bos kamu memang pilih-pilih, gak makan daging babi. Ibu, ini harapanku terakhir. Aku mohon, jangan sampai kamu rusakkan. Baiklah, ibu paham. Kalian tenang. Selama aku bisa jadi wakil presdir, aku juga bisa bikin kalian hidup enak. Aku percaya sama kamu, kakak. Lihat gak? Dia yang bikin marah nona besar dari grup Gu. Sampai grup Gu tarik investasi. Wah, bisa nikah sama anak gadis orang terkaya. Gak tahu deh, pasti keberuntungan dari kehidupan sebelumnya. Lebaran lewat, semuanya hilang. Menurutku, dia pantas dapat itu. Bicara apa kamu? Anakku sebentar lagi jadi wakil presdir perusahaan. Hati-hati, aku bisa pecat kalian semua. Ibu, gak usah pikirin mereka, kita pergi. Ya.
Bos, saya. Oh, kamu masih berani datang ke perusahaan? Hah? Saya biarin ibu saya khusus bikin pangsit buat Anda. Anda coba dulu, terus saya jelasin pelan-pelan. Iya, ini anak saya khusus minta saya bikin buat Anda. Hahaha. Kelihatan enak. Baiklah, saya kasih kamu 5 menit buat jelasin. Saya gak tahu, istri saya itu nona besar dari grup Gu. Jadi, saya gak sengaja bikin dia marah. Tapi Anda tenang, selama saya bisa jadi wakil presdir perusahaan, saya pasti bisa rayuin dia. Jadi begitu, saya harus promosikan kamu jadi wakil presdir ya. Tentu saja, kemampuan anak saya gak diragukan lagi. Hahaha. Demi pangsit ini. Saya kasih kamu kesempatan lagi. Terima kasih, bos. Terima kasih, bos. Bagaimana? Pangsitnya enakan. Kin yang bilang kamu gak makan daging babi. Tapi lihat, pangsit daging babi ini enak banget kan? Apa? Ini daging babi? Iya, saya yang bikin. Pangsit daging babi saya memang hebat, Ibu. Saya kan sudah bilang sama kamu, jangan bikin daging babi. Tapi bos, kamu kan makan dengan lahap. Cuma daging babi. Ada apa sih yang gak bisa dimakan? Siapa sih yang tahu kalau saya alergi daging babi? Kamu mau bikin saya mati ya? Maaf. Bos, saya gak sengaja. Saya sekarang panggil ambulans buat Anda. Saya bilang kamu. Tanpa istri kamu. Saya gak akan lihat kamu yang gak berguna ini sama sekali. Kamu dipecat. Pergi, bos. Saya. Ibu. Kamu mau bikin saya mati baru puas ya? Bagaimana saya tahu dia alergi daging babi? Kamu juga gak bilang sama saya. Kamu masih aja ngotot. Sejak awal, kamu yang terus adu domba antara saya dan Nancy. Kamu yang suruh saya tinggalin Nancy di jalan tol. Sekarang kamu sudah bikin saya kehilangan segalanya. Dan masih masukin daging babi ke pangsit bos saya. Apakah kamu mau saya mati di depan kamu? Baru kamu senang. Aku ini ibumu. Semuanya yang aku lakukan demi kebaikanmu. Bagaimana kamu bisa begini sama aku? Ayah. Semuanya salah kamu. Mulai sekarang, hubungan ibu anak antara kita putus selamanya. Nak. Ibu salah. Haha, nak. Nancy. Kenapa lagi kamu? Nancy, aku salah ibuku. Dia yang paksa aku menyakiti kamu. Dia yang paksa kamu kembali ke desa Jinjiang untuk lebaran. Sekarang aku sadar, hanya kamu yang tulus baik sama aku, Nancy. Sekarang kamu mau apa? Nancy, maaf. Maaf, aku bukan manusia. Aku mohon, berikan aku kesempatan, ya. Kenapa gak kamu minta sama bos kamu, lalu sadar tanpa aku? Kamu gak ada apa-apanya. Sekarang balik minta sama aku. Mana mukamu buat mikir aku akan maafin kamu? HMPH. Kalau kamu pukul aku gak marah. Itu salah ibuku. Aku sudah putus hubungan sama dia. Nancy, penduduk desa Kin, aku juga bisa putus sama mereka semua. Selama kamu maafin aku rela apa saja. Aku bisa jadi menantu laki-laki. Nancy. Qin Yang, kamu sekarang seperti seekor anjing. Segera tarik dia keluar. Mulai hari ini, keluarganya dilarang masuk. Jangan usir aku, Nancy. Aku gak bisa hidup tanpa kamu, Nancy. Ayo, bukan mau makan-makan keluarga. Jangan biarin orang gak penting ini ganggu suasana. Baik, ayo. Awal tahun baru, hidupku akan mulai lagi.